Jadi betul-betul ketiduran. Sunnatnya segera membayar qadoknya itu. Dan sunnat mendahulukannya atas sembahyang sunnah. Jadi umpama ibu punya utang, jangan ibu kerjain yang sholat sunnah dulu, bagusnya bayar utang dulu. Ya, jadi selama ibu ngerasa ada utang sholat yang fardu, jangan belain yang sholat sunnah, sedangkan bayar utangnya tarsok. Ngerti nggak tarsok? Ya tantaran ditunda. Jangan duluin apa bayar utang, itu maksudnya. Adapun jikalau qadoknya itu dari tinggal sembayang yang tiada dengan uzur. Jadi bu, ada yang ninggalin sholat gara-gara ada yang karena uzur, ada yang tiada dengan uzur. Yang uzur tadi itu 3, kelupaan, ketiduran karena dipaksa. Tapi ada orang yang ninggal sholat dengan tiada uzur, menunda-nunda, akhirnya apa? Habis waktunya, kan nggak ada uzur. Padahal seharusnya dia bisa tuh sholat dulu. Maka wajibnya atasnya segera qadha. Ya, orang yang ninggalin sholat tidak dengan uzur, maka bayarnya itu nggak boleh entar-entaran. Segera, cepetan dibayar. Ya. Bahkan tiada harus, enggak boleh dia sholat sunnah hingga selesai daripada bayar qadha. Kalau yang tadi karena ada uzur, sunnahnya bu, dia sholat yang bayar qadha dulu, itu baru yang sunnahnya, belum sampai haram. Tapi kalau yang ninggalinnya gara-gara enggak ada uzur, ya, keasikan ngobrol, umpama udah tahu masuk waktu, ntar dulu habis waktu sholat, ya, maka orang semacam ini umpama nanti ada umpama sholat sunnah, nggak boleh dia sholat sunnah tuh. Mau ngapain sholat sunnah yang wajibnya belum dikerjain itu. Jadi nggak boleh dia sholat sunat sampai dia selesai daripada bayar qadha. Maka yang tadi ketinggalan gara-gara ada uzurnya, kelupaan, ketiduran, semacam ini bu, dia nggak dosa, kan nggak sengaja, tapi tetap wajib bayar qadha. Tapi kalau yang ninggalinnya tanpa ada uzur, tetap dibayar qadha juga, cuma dia dosa. Dosa apa? Dosa menunda-nunda sholat. Nah itu. Fasal bermula dosanya orang yang tinggal sholat sembahyang terlalu amat besar. Nah ini. Dan siksaannya terlalu amat keras. Maka telah diriwayatkan oleh setengah daripada ulama bahwa ada seorang wanita, ada perempuan mati, meninggal itu, diturunkan dia, dikubur oleh saudaranya. Namanya bu, kalau orang udah mati meninggal, jasadnya diapain? Dikuburin. Ini saudaranya nih, saudara si orang perempuan tadi tuh, namanya jasad orang meninggal, jenazah, diturunin tuh ke kuburan. Maka tanpa sengaja jatuh kantong, ya, punciannya, dia ada kantong tuh kayak dompet, yang ada uangnya di dalam kubur.
Dia nggak ngeh. Kalau waktu dia nurunin jenazah, ada semacam apa namanya di kantong simpenan duitnya tuh ya, jatuh. Dia nggak berasa. Maka setelah habis tutup kubur, udah diuruk maksudnya. Maka saudaranya itu ingat, baru ngeh. Namanya lupa, ini namanya betul-betul lupa nih Bu nih, nggak mungkin belaga lupa. Udah tuh kuburan diuruk sama tanah, ya, ditutup. Ini saudaranya baru keingetan bahwa kunciannya itu dia punya simpenannya jatuh dalam kubur. Ya, ada ketinggalan tadi nih, kebawa keuruk dalam kubur. Dan dia ngerasa itu sesuatu yang penting gitu loh, ya. Yang mau tak mau harus diambil. Maka balik olehnya hendak menggali kuburan itu, mau digali ulang karena mengeluarkan kunciannya, sebab ada uangnya atau disimpanannya. Maka waktu ia memulai menggali kubur itu, nih si saudara perempuan tadi Bu, begitu mau gali ulang tuh kuburannya, maaf, maka keluar api dari kubur itu. Begitu dia menggali, keluar api, na'udzubillah. Maka ia tiada dapat tahan dari panasnya. Namanya api Bu, panas apa dingin Bu? Api. Lah panas, api panas, ya ada dingin kulkas. Api panas, dia nggak tahan tuh. Lalu ia balikan tanah kubur itu serta menangis. Akhirnya nggak jadi digali. Ya, satu sabab apa nggak tahan ama panas, dia pulang, dibalikin lagi tuh tanah kubur serta menangis berjalan pulang. Nangis, kenapa? Kok tiba-tiba dari dalam kubur saudara perempuannya itu bisa keluar api? Pulang dia, ngapain? Menanya emaknya, ibunya. Dia penasaran nih, betapakah dosa saudaraku di masa hidupnya? Mak, nih saudara saya perempuan ini gimana cerita hidupnya Mak? Diceritain tuh, begini ya. Waktu dia kuburin tuh saudara perempuannya ada simpenannya yang jatuh dalam kubur, mau nggak mau dia harus ambil, digali ulang, ternyata keluar api. Beserta lantas diceritakan padanya hal kubur saudaranya itu. Begitu susah diceritain si emaknya ini Bu, emaknya pun amat menangis sedih hatinya mendengar hal anaknya itu, kondisi anaknya dikubur. Maka berkata emaknya, tiada dosa saudaramu melainkan apa? Ini pengakuan si emak sendiri nih, ya. Terkadang ia tinggal sembahyang 5 waktu dengan tiada uzur adanya. Na'udzubillah. Ngeri Bu, ngeri kalau perkara sholat. Apalagi ibu, maaf sebagai kaum wanita yang ibu udah repot sama segala macam kesibukannya, ya. Itulah Allah Ta'ala maha adil. Di saat perempuan lagi halangan, namanya Bu, perempuan lagi halangan, awal-awal mau datang mens itu kan haid, nggak ada angin, nggak ada apa ya, bawanya memarah aja ibu ya. Nah itu memang udah kondisinya begitu. Makanya waktu lagi halangan perempuan nggak wajib sholat. Kalau perkara lagi halangan udah nggak wajib sholat dan nggak wajib diqodho. Tapi kalau perkara dia ketiduran, kayak tadi uzurnya yang dibolehkan agama, dibenarkan agama, sungguh pun dia ketinggalan karena uzur, maka diwajib bayar qodho. Tapi ini ada perempuan yang jangan sengaja menunda-nunda. Terkadang dia ninggalin atau sholat 5 waktu. Na'udzubillah. Ya.
Itu jadi salah satu bukti ya bahwa benar dalam alam kubur itu Bu, nanti adanya kenikmatan tapi adanya juga siksaan. Nauzubillah. Kata Nabi, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu Bu adalah rumah pertama, step pertama ya, tempat tinggal seorang yang udah meninggal itu kubur. Awwalu manzilin, rumah pertama yang dia singgahi, min manazilil akhirah, daripada rumah-rumah tempat-tempat yang ada di akhirat. Kalau dalam kuburnya dia selamat, fama ba'dahu aisaru. Kalau di kuburnya dia ada selamat, setelahnya prosesnya akan lebih mudah. Tapi na'udzubillah, kalau dalam kuburnya udah nggak selamat, itu tadi contohnya. Belum ngegali sampai dalam, baru ngegali ulang, udah keluar ya apa namanya, peletikan api, cipratan api udah keluar. Itu kan bukti, hati-hati bahwa betul dalam kuburan itu ada api. Udah pasti kita yakini sebagai orang beriman. Nggak mungkin Bu, emang dalam kuburan ada tukang las ngeluarin api? Kan kagak ada. Api dari mana? Nah, itu boleh jadi bentuk siksaan ya. Nauzubillah min dzalik. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah min al-khairi wala mawala. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah min al-khairi wala mawala. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah min al-khairi wala mawala.